emang Brandon Francis masih menjadi pengaruh besar buat Prawira. Di game ini, momen yang diambil Prawira untuk bisa ambil kemenangan adalah saat tembakan 3 point Brandon Francis di babak keempat. Dewa United di minggu ini adalah sebagai tim si Raja Tega. Dua tim papan bawah ini dicabik-cabik, disikat abis sampai ke akar-akar. Mungkin emang strategi tim ini kalau bisa buat 200 poin, buat deh. Dan kalau bisa tim lawan jangan kasih poin. Buat Satya Wacana dan Pacific Cesar, kenapa pas bisa main bagus bangetnya pas lawan Dewa United? Apa jangan-jangan pemain-pemain Pacific dan Satya Wacana sengaja ya main bagus biar dilirik sama Dewa United, biar di musim depan bisa masuk Dewa United kali ya, siapa tahu. Halo Sobat Basket. Thank you udah. Sukses ya. Halo Sobat Basket. Gua Sandi Kusuma. Thank you Bang. Di video kali ini, gua mau bahas dari IBL minggu ke-6 kemarin. Di minggu ini, banyak banget pertandingannya. Ngejar setoran kayaknya sebelum puasa dan lebaran. Dan buat Sobat Basket, nanti pas puasa, IBL mulainya setelah buka puasa ya. Kasian juga para pemain kalau puasa-puasa disuruh main siang-siang. Buat jadwalnya, nanti pantengin terus aja channel ini. Gue bakal posting di tab komunitas. Langsung aja lah kita bahas tanpa basa-basi. Yang pertama ada Dewa United versus Pacific Cesar. Dewa United gak mau kejadian lagi kayaknya pas lawan Amarta. Langsung di press dari awal laga dan full court. Sadis banget nih Dewa United. Pacific Cesar dibuat kayak tim sekolahan atau tim DBL, kacau banget. Di sini gue lihat Dewa United agresif banget dan bener kayak ngamuk membabi buta gitu pokoknya. Pacific Cesar di game ini asli sebenarnya ngotot banget dan banyak juga cetak angka. Terlihat mainnya tanpa beban dan udah mau kalah berapapun yang penting main aja. Mulai berasa nih kompetitifnya setelah 2 game dipegang pelatih barunya. Walaupun masih kalah dan masih sering beberapa kali pemain asingnya main berdua doang. Kedua tim kalau gue lihat mainnya produktif banget dan beberapa rekor terpecahkan lagi nih sama Dewa United. Salah satunya skor tertinggi dalam satu pertandingan, yaitu 130 poin yang sebelumnya dipegang sama Amarta dengan 115 poin dan CLS 116 poin. Sebenarnya Pacific main udah bagus, tapi mungkin karena ketemunya Dewa United, jadi ya seperti sia-sia aja. Tapi gak ada usaha yang sia-sia, kalian udah main bagus banget. Semoga di game berikutnya bisa kayak gini mainnya, bisa bikin makin rame nih papan tengah buat rebutan jatah masuk playoff nantinya. Selanjutnya ada Tangerang Hawks versus Bali United. Tangerang Hawks main udah maksimal banget, udah berusaha buat amanin kemenangan di rumah sendiri. Tapi sayangnya harus kandas di pertengahan babak keempat. Gua rasa karena ditariknya Williams dikarenakan cedera membuat pertahanan Tangerang jadi rapuh, yang membuat Bali bisa manfaatin dari sisi pen area untuk nambah poinnya. Bali United mungkin kata-kata yang pantas untuk tim ini adalah pembunuh berdarah dingin. Diam-diam Bali masih bertengger di posisi 4 klasemen dengan 5 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Hasil setelah menang dari Tangerang Hawks. Menurut gua di game ini Bali lebih bermain sabar buat dapetin momentum bisa ambil game di kandang lawan. Terbukti Bali United ngegasnya di babak keempat pertengahan dan memanfaatin turnover dari anak-anak Tangerang Hawks. Kali ini gua melihatnya Abraham Wenas bener-bener bisa atur game ini supaya Bali tetap bisa pertahanin kemenangan sampai akhir laga. Ada 2 pemain lagi, Suryadin yang 3 poinnya lagi menyala banget, 5 dari 9 kali percobaan, dan Ryan Bed yang membuat Bali bisa ambil momentum dari posisinya. Buat Tangerang lagi ada masalah dari sisi defense-nya karena pemain barunya sempat kena cedera di rusuknya saat uji coba ke Filipina, dan mungkin kali ini kena senggol lagi yang membuat Tangerang Hawks harus mengistirahatkan pemain asing barunya. Semoga bisa cepat pulih dan bisa bantu Tangerang Hawks berjuang di musim ini. Selanjutnya ada Pelita Jaya versus Satya Wacana.
Pelita Jaya di game ini berhadapan Satya Wacana. Menurut gua, seperti pemanasan sebelum menghadapi Bali United. Dan gua ngelihatnya PJ bermain dengan santai dan nyaman, mencoba menerapkan strategi-strategi yang diberikan oleh Coach Ahang. Satya Wacana tampil dengan penampilan rata-ratanya dan sesuai dengan kapasitasnya. Gue secara jujur kalau lihat Satya Wacana main, bingung seperti antara niat gak niat mainnya, mau lawan siapapun kayaknya. Di awal babak pun sepertinya Satya Wacana gak bisa kasih perlawanan ke Pelita Jaya, cuman bisa membuat 9 poin saja. Di game ini kayaknya yang nonton juga pada males dan ngantuk. Bener nggak? Tulis dulu coba di komen. Bosenin kan? Di game ini tempo bermainnya lambat banget. Menurut gua Satya Wacana seperti udah nyerah duluan sebelum berperang kayaknya. Selanjutnya ada Tangerang Hawk versus Pacific Caesar. Sejak jeda IBL kemarin, menurut gue Tangerang Hawk malah lagi labil nih, belum konsisten performanya. Setelah kalah dari Bali United sebelumnya, dan kali ini Tangerang tampil lebih ganas dengan langsung sikat habis Pacific Caesar. Di game ini, hampir semua pemain Tangerang menyumbangkan poin, dan sumbangan poin terbanyaknya diperoleh dari Gaston dengan 39 poin. Pacific sebenarnya datang untuk membalaskan dendamnya dari kekalahan di kandang di awal musim kemarin. Namun sayangnya Tangerang lebih kokoh dan kuat tampil di kandang sendiri. Di sini Pacific udah terlihat lagi nih permainan kolektivitasnya, terbukti dari 20 assist yang diperoleh dari Pacific Caesar. Di game ini menurut gue Tangerang mengamuk setelah kalah kemarin dari Bali United di kandang. Tidak ingin terulang kembali dan berusaha menunjukkan konsistensinya untuk tetap bersaing di papan tengah. Buat Pacific, menurut gua secara permainan kolektivitasnya udah terlihat nih. Mungkin PR yang harus dikerjakan selanjutnya yaitu tembakan-tembakan 3 poinnya sih, biar lebih tajam lagi dan ya meminimalisir turnovernya. Selanjutnya ada Satria Muda versus Raja Wali Medan. Satria Muda di first half gue setuju sama komentator kalau SM main terlihat hati-hati dan memikirkan untuk pertandingan besok melawan Prawira, dan memang terlihat SM kesulitan untuk bermain lepas dan menembus pertahanan dari Raja Wali. Tapi gak tahu apa yang diomongin sama Coach Manuel Garces, pelatih asal Spanyol ini, yang membuat Satria Muda memulai dengan tiki-taka dan kekompakan bermainnya benar-benar ditunjukin, dan target man utamanya adalah Jared Shaw, dan membuat Jared Shaw menjadi penyumbang poin terbanyak di game ini dengan 22 poin. Raja Wali pasti datang ke Jakarta dengan status yang sangat pede dari modal kemenangan di kandang kemarin yang membuat tim ini tampil lebih lepas dan semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi kemenangan berikutnya. Terbukti Raja Wali membuat Satria Muda kesulitan di paruh pertama dan bisa mengimbangi permainan Satria Muda. Tapi seperti yang gue bilang di video sebelumnya, di week 5, lihat di sini, Raja Wali masih belum bisa ngimbangin tim-tim besar. Dan bener aja, setelah turun minum babak kedua, Raja Wali terlihat kewalahan untuk menembus pertahanan SM, yang membuat sulitnya Raja Wali untuk memperoleh pundi-pundi poin di babak ketiga dan keempat. Di game ini, Satria Muda di awal-awal terlihat seperti memikirkan hari esok, yang membuat Satria Muda lupa kalau Satria Muda juga harus mengalahkan Raja Wali untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dan untungnya Satria Muda bisa keluar dari tekanan sang Raja Wali di game kali ini. Tapi Raja Wali sepertinya mandek perolehan poinnya setelah Satria Muda bisa membaca strategi dari Raja Wali. Tapi di game kali ini Raja Wali terlihat lebih bisa kasih perlawanan ke tim-tim besar walaupun masih belum bisa memenangkannya. Sepertinya para pemain Raja Wali harus bisa mempertajam tembakan-tembakan 3 poinnya agar bisa membantu memecah kebuntuan. Selanjutnya ada Bima Perkasa versus Ksatria Bengawan. Ini adalah derby dari Central Java katanya, yang gue pikir bakal greget mainnya. Tapi gue udah yakin yang menang pasti Ksatria Bengawan. Bima Perkasa ini tim ampun banget dah. Dari 9 laga yang udah dijalanin dan 1 kemenangan lawan Pasifik. Mungkin kalau Bima Perkasa lawan Pasifik nanti, gue juga bakal yakin kalau Bima Perkasa bakal kalah. Menurut gue, ini tim ada yang salah dari nakodanya, karena kurang bisa manfaatin
kemampuan pemain yang ada menurut gua. Kesatria Bengawan menurut gua ini tim untung masih dijaga kolektivitasnya. Itu kunci dari tim ini bisa selalu menang. Walaupun menurut gua tim ini terlihat kegigihannya waktu lawan Prawira sama Rans, tapi selebihnya masih belum mendapatkan tantangan yang berarti. Sebenarnya di game ini Kesatria Bengawan 3 poinnya lagi sangat tidak manjur banget, cuman 2 dari 18 kali percobaan. Untungnya mesin pencetak poin Kentril Bakri dan Tyre John masih manjur banget. Menurut gua, Bima Perkasa masih tertolong dari 3 point Kesatria Bengawan yang lagi macet banget. Kalau enggak, mungkin bakal bisa lebih dari itu skornya. Dan terlihat dari kamera video, sedikitnya pendukung BPJ yang hadir ke stadion. Menurut gua, mungkin dikarenakan performa tim ini yang lagi kurang apik, membuat pendukung BPJ juga agak males nonton langsung. Secara harusnya di game kali ini bisa seru antara Bima Perkasa versus Kesatria Bengawan. Selanjutnya ada Rans Simba versus Amarta Hang Tuah. Big match pertama di malam minggu ada Rans versus Amarta. Rans langsung tancap gas pas dari menit-menit awal, gak mau lagi terulang dari minggu kemarin. Rans bener-bener langsung bebenah dan nunjukin keganasannya. Terbukti bermain secara kolektif dengan 30 assist dalam satu game. Dan di sini gue juga lihat para pemain Rans udah kembali lagi nih tembakan-tembakannya yang tajam di game ini. Amarta, gue merasa udah fight untuk melawan Rans di game ini. Cuman gue melihat sepertinya tidak seganas waktu lawan Dewa kemarin. Tapi Amarta tetap tunjukin kalau mereka benar-benar fighter. Sebenarnya Amarta udah lebih produktif dari sisi offense-nya. Dan gue liatnya Amarta di game kali ini lebih fokus dari serangan jarak jauh. Dan benar aja tembakan pemain-pemain Amarta juga lagi bagus-bagus banget. Dari game ini gue melihat Coach Cacing gak mau lagi timnya dipermalukan di kandang. Bener aja, Rans tampil ganas dan bahu-membahu membuat bisa memenangin game ini. Devon sebagai man of the match-nya memang sudah kembali memberikan servis-servis memuaskan ke rekan-rekan timnya. Kalau dari Amarta, menurut gua offense-nya tidak dibarengi dengan defense-nya. Selalu kecolongan setelah membuat poin. Ini membuat Amarta tidak bisa mengejar ketertinggalan dari Rans. Terbukti, Amarta bisa menang hanya di babak keempat saja dengan skor 15-18 dan ini belum cukup buat mengejar Rans. Selanjutnya ada Pelita Jaya versus Bali United. Pelita Jaya tampil solid buat main di game terakhir malam minggu ini. Main dengan pede dan nyaman, gue lihat semua pemainnya sudah dapat menit bermain semua. Buat di game kali ini, menurut gue Reza Guntara yang benar-benar sangat nikmatin game kali ini. Dengan 17 poin dan persentase 3 poinnya 71%. Wow banget kan? Bali United, gue yakin banget sih ini tim udah capek banget. Dari minggu kemarin, tim ini udah digilir sama Satria Muda. Terus lawan Tangerang Hawks yang gue rasa itu juga pertandingan terberatnya. Ditambah terakhir lawan Pelita Jaya. Ini yang membuat Bali United menurut gua sudah tidak punya tenaga lagi buat bisa main lebih agresif dengan Pelita Jaya. Dari sisi offense-nya, Bali United benar-benar sangat macet total sih menurut gue. Ini game gua kira sebagai game terseru untuk malam minggu di week 6 ini. Tapi sayangnya Bali United nggak bisa memberikan perlawanan yang lebih untuk Pelita Jaya. Dan Pelita Jaya benar-benar udah siapin buat menjamu Bali United. Sejauh ini Pelita Jaya masih tangguh dengan rekor 7 kali menang, 1 kali kalah. Dan buat Bali United harus bisa perbaiki defense-nya jika ingin tetap menjaga persaingan di papan atas. Selanjutnya ada Satria Muda versus Prawira Harum. Ini adalah game terseru di minggu ke-6 ini yang nggak bisa dilupain banget keseruannya. Langsung aja kita bahas dah. Satria Muda tampil memimpin pertandingan dari babak 1 sampai dengan babak keempat awal. Di game ini bener-bener Satria Muda nunjukin kalau Satria Muda tidak ingin kandangnya ternodai dengan kekalahan dari Prawira. Tapi sayangnya Satria Muda
harus mengakui keunggulan Yuda dan kawan-kawan. Baru gua bahas juga di video week 5 kemarin kalau Satria Muda baru pertama kalinya menang back to back dalam 1 minggu. Tapi kali ini kembali gagal lanjutkan tren positifnya. Gue rasa ini adalah penyebab Satria Muda selalu gagal saat bermain back to back. Kekurangan pemain asingnya. Gue merasa saat Satria Muda 3 pemain asingnya bisa diturunin semua, Satria Muda bisa saling backup posisi. Tapi di saat lawan Prawira ini, gak tahu kenapa Trey Davis gak muncul. Padahal ini pertandingan penting. Mungkin asumsi gue, Davis kalau nggak masuk angin atau nggak buat Pulkam ikut puasa pertama di kampungnya. Bercanda ya, asli gimana nggak masuk angin? Pertamina Arena kipas anginnya banyak banget. Nanti deh gue bahas di video momen keseruan nonton IBL. Tungguin ya videonya, nanti kalau udah diupload linknya gue taruh di deskripsi atau di atas ini ya. Kalau dari gamenya seru banget dan saling ngotot buat menang, dan sangat disayangkan pas Arki dan Abraham dapat 4 gol membuat SM sedikit kehilangan PD-nya menurut gua, dan Prawira ambil momentum itu. Prawira ini tim setelah dirombak semua pemain asingnya memang seperti Prawira yang sebelumnya sebagai juara bertahan. Dengan kembalinya sang MVP, Brandon Francis membuat tim ini seperti selalu tidak kehabisan tenaga dan semangat buat terus berjuang untuk dapetin kemenangan. Itu pun diungkapkan sama Yuda di press conference dengan kembalinya Brandon Francis dan 2 pemain asing barunya membuat tim Prawira mengarah ke tren yang lebih positif. Di game ini Prawira mungkin dengan full timnya membuat squad terbaiknya, dan emang gua akuin kombinasi Yuda dan Brandon Francis menjadi duo yang mematikan. Di game ini gua angkat topi 4 jempol dan salutlah buat kedua tim ini, bener-bener kasih permainan yang sangat menghibur di minggu ke-6 ini. Sangat tidak disarankan untuk berkedip agar tidak kelewatan keseruan dari game ini. Yang gue sangat sayangkan kenapa Satria Muda tidak diperkuat Trey Davis. Mungkin bakal jadi beda lagi sih ceritanya, dan Satria Muda terlalu banyak pemain mudanya yang kurang memberikan dampak ke Satria Muda. Kalau untuk Prawira, keputusan yang tepat buat buru-buru langsung ganti semua pemain asingnya. Emang Brandon Francis masih menjadi pengaruh besar buat Prawira. Di game ini, momen yang diambil Prawira untuk bisa ambil kemenangan adalah saat tembakan 3 point Brandon Francis di babak keempat yang membuat Pertamina Arena jadi terdiam sejenak. Menurut Sobat Basket, dari game ini momen apa keseruannya yang gak bisa dilupakan? Tulis di bawah komentar ya. Selanjutnya ada Bima Perkasa versus Borneo Hornbills. Bima Perkasa kembali menerima kekalahan di kandangnya. Tapi di game kali ini Bima Perkasa bermain lebih enak dilihat. Di sini terlihat permainan dari Bima Perkasa lebih ngotot dan juga ingin memenangkan pertandingan ini. Tapi sayangnya harus kandas di babak keempat. Menurut gue, Bima Perkasa kali ini sudah terlihat nih visi misi bermainnya. Tidak seperti lawan Kesatria Bengawan kemarin, dan secara statistik sedikit-dikit sudah diperbaiki, terutama dari field goal dan juga asisnya. Tetapi terdapat sedikit PR-nya, yaitu turnover yang membuat BPJ harus menerima kekalahan dari tim yang baru sekali tidak terkalahkan, yaitu Borneo. Akhirnya Borneo bisa mencicipi rasa kemenangan di IBL musim 2024 ini. Ya, memang sepantasnya Borneo bisa mendapatkan kemenangan dengan skuadnya saat ini. Dengan 2 pemain asing barunya bisa bahu-membahu membawa tim ini ke arah yang lebih baik lagi dalam mengarungi musim ini. Dan yang pastinya Coach Mail juga menjadi peran penting membuat tim ini bisa memperoleh kemenangan pertamanya. Dan yang harus dicatat, asis di game ini Borneo bisa mencatatkan sebanyak 27 asis, dan banyak juga pemain-pemain lokal yang jarang terlihat ini sudah bisa ikut serta dalam perjalanan Borneo untuk ke posisi klasemen yang lebih baik. Di game ini sebenarnya tim sama-sama kuat dan sama-sama ingin meraih kemenangan. Cuman balik lagi di sini, mungkin sudah waktunya Borneo yang memang secara komposisi tim di game kali ini sepertinya Borneo lebih siap dan lebih diunggulkan. Selanjutnya ada Dewa United versus Satya Wacana.
Dewa United di minggu ini adalah sebagai tim si Raja Tega. Dua tim papan bawah ini dicabik-cabik, disikat abis sampai ke akar-akar. Ada Pacific Caesar sama Satya Wacana. Gak ngerti lagi, ini Dewa United bener-bener seperti namanya. Dewa banget kayaknya musim ini. Mungkin emang strategi tim ini kalau bisa buat 200 poin, buat deh. Dan kalau bisa tim lawan jangan kasih poin. Mungkin itu instruksinya. Di sini Dewa United beberapa turunin pemain lapis 2-nya dan pemain mudanya. Salah satunya Radityo Wibowo. Dengan main selama 28 menit 20 detik, langsung nyumbangin 13 poin, 5 rebound, 12 assist. Wah, bukan kaleng-kaleng nih anak. Buat Satya Wacana, ini tim tampil mengejutkan juga sih. Kok bisa-bisaan? Biasanya main lawan tim-tim lain bikin skor kisaran 50-an, 60-an. Ini dibuat 85 skornya. Ada apa nih? Kok bisa main sesubur ini? Biasanya mainnya susah banget buat dapetin 70-an poin. Menurut gua, di game kali ini Satya Wacana tampilin permainan terbaiknya. Tapi kenapa pas lawan Dewa United mainnya bagus ya? Coba tulis di bawah komen. Gua ada curiga nih sama Satya Wacana. Dewa United misinya adalah musim ini sebagai tim juara dan mencahin semua rekor yang ada di liga kayaknya. Salutlah buat Dewa United udah kumpulin 8 kali kemenangan beruntun. Dan buat Satya Wacana dan Pacific Caesar, kenapa pas bisa main bagus bangetnya pas lawan Dewa United? Apa jangan-jangan pemain-pemain Pacific dan Satya Wacana sengaja ya main bagus biar dilirik sama Dewa United, biar di musim depan bisa masuk Dewa United kali ya? Siapa tahu. Gimana menurut Sobat Basket? Setuju nggak sama pendapat gua? Tulis di komen ya. Selanjutnya ada Rans Simba versus Raja Wali Medan. Rans gagal membalaskan dendamnya minggu kemarin kepada Raja Wali Medan. Kali ini, Rans benar-benar dipermalukan di kandangnya sendiri oleh sang Raja Wali. Menurut gue, salah satu faktor kenapa Rans kalah adalah persentase field goal dari Rans yang berkisaran 30% kurang lebih. Dan juga dalam permainannya lebih mengedepankan solo run atau individu kalau menurut gue. Dan kurangnya para pemain lokal Rans yang membantu menambahkan pundi-pundi poin untuk Rans. Raja Wali memastikan bahwa timnya lebih baik dari Rans dengan menang head to head 2-0. Di sini gue lihat Raja Wali bener-bener main sangat kolektivitas dan saling percaya satu sama lain. Gotong royong membawa Raja Wali memenangkan game ini. Terbukti di game kali ini terdapat 5 nama dengan mencatatkan double digit poin. Ada 3 pemain asingnya Raja Wali dan 2 pemain lokal yang sedang menyala. Ada Rian Mauliza dan Respati Lagil Pamungkas. Wah, gue lihat Ragil mainnya kayak pas main masih di PJ sih. Ini pemain tua-tua keladi. Semoga bisa konsisten ya Bang Ragil permainannya, karena gue yakin banget Raja Wali butuh pemain veteran kayak Ragil gini yang bisa memberikan dampak positif ke timnya. Di big match penutup minggu ke-6 dimenangkan lagi oleh sang Raja Wali yang membuat masih bertahan di papan atas. Keren nih emang Coach Ebot dan tim. Kalau dari run sepertinya masih goyang nih, belum nemuin settingan yang pas buat timnya. Mungkin kayaknya Coach Cacing harus kasih program nembak 1000 kali per sesi latihan biar pemain run kayak CLS 2016 yang semuanya bisa nembak.